Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kitab Syarah Safinah yang merupakan salah satu kitab paling dasar dalam mazhab fikih Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik, terakhir kita masuk pada pembahasan tentang rukun iman. Rukun iman. Jadi penulis Safinah, Syekh Sumir Al-Hadrami, beliau sebelum membahas tentang fikih, beliau membahas tentang rukun iman, rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini tartibnya lumayan unik gitu ya. Karena biasanya kitab-kitab fikih itu diawali dengan kitab Thaharah. Tapi kalau Safinah ini enggak. Beliau memulainya dengan pembahasan tentang iman, tentang tauhid. Nah, ini sebenarnya isyarat dari beliau bahwasanya yang nanti akan kita praktekkan dari perkara-perkara fikih, dari ilmu-ilmu fikih, itu tidak akan berguna, tidak akan ada manfaatnya kalau iman dan syahadatnya itu nggak benar. Itu isyarat dari beliau ya, bahwasanya kalau orang dia soleh secara perbuatan, dia sholat, dia zakat, dia haji, dia puasa, dan seterusnya, tapi rukun imannya salah, syahadatnya juga salah, maka itu tidak berguna. Tidak berguna. Makanya sama beliau di sini diawali dengan pembahasan rukun iman dan rukun Islam, kemudian juga makna dari kalimat la ilaha illallah. Kita masuk ke rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Salim bin Umar bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Safinatin Najah. Syekh Salim bin Umar Syekh Salim bin Umar Al-Hadrami rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab Safinah wa rusuli, dan beriman kepada para rasul. Kita lihat syarah dari Syekh Ahmad Syafi'i. Kata beliau, ar-rusulu, para rasul, humul anbiya'ul ladzina umiru bitablighi ma auhallahu bihi ilaihim. Ar-rusulu itu para rasul, itu siapa? Humul anbiya, mereka adalah para nabi, alladzina yang mana mereka umiru, diperintahkan, bitablighi, untuk menyampaikan ma auhallahu bihi ilaihim, hal-hal yang Allah wahyukan kepada mereka. Nah, itu namanya rasul. Jadi setiap rasul adalah nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Kenapa? Karena rasul itu pasti nabi, tapi statusnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, mentabligh apa yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian para rasul yang paling umum,
yang disepakati oleh para ulama. Ya tidak disepakati juga. Maksudnya paling banyak dipakai oleh para ulama. Al-makna, bahwasanya maknanya anna rabi'a min arkanil iman. Bahwasanya rukun iman yang keempat, al-imanu birrusuli adalah iman kepada para rasul. Wa makna al-iman bihim, dan makna iman kepada para rasul adalah al-imanu, beriman, bi annallaha, bahwasanya Allah arsalahum, telah mengutus mereka, ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, jin dan manusia. Itu kalau Rasulullah ya, jin dan manusia, bahkan katanya menurut sebagian pendapat itu para malaikat. Lihidayatihim, apa tujuannya? Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah. Artinya hidayah di sini adalah hidayah bimbingan ya, hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufik. Karena kita bisa ngasih hidayah, tapi hidayah ada hidayatul irsyad. Maksudnya cuma ngasih tahu aja. Adapun perkara dia terima hidayah tersebut itu urusannya kepada Allah. Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah taufik. Itu Allah utus mereka kepada para makhluk untuk memberikan hidayatul irsyad, hidayatul bayan, menjelaskan kepada para makhluk, wa takmili, dan juga tugas para rasul adalah menyempurnakan ma'asyihim wa ma'adihim. Ma'ash, dunia mereka, wa ma'adihim, dan akhirat mereka. Itu tugasnya para nabi dan rasul, supaya dunia akhirat kita menjadi baik. Wa ayyadahum bil mu'jizatid dalati ala sidqihim. Dan Allah Subhanahu wa taala perkuat mereka. Allah berikan bekal gitu, ayyada itu dikuatkan. Bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Ya, mu'jizat ini dulu sering saya katakan bahwasanya mu'jizat itu dari kata ajaza. Ajaza itu artinya lemah. Mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar ada, ya, khawarikul ada, di luar kebiasaan manusia, di luar nalar gitu. Manusia itu biasanya nggak bisa ngomong sama binatang, ini bisa ngomong sama binatang. Manusia itu nggak bisa membelah laut, ini bisa membelah laut gitu kan. Manusia itu kalau dibakar mati, ini dibakar nggak mempan. Itu namanya khawarikul ada. Sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Nah, mukjizat ini fungsinya adalah membuat tidak berdaya atau membuat lemah kaum yang dituju oleh nabi tersebut. Makanya mukjizat itu biasanya akan sesuai dengan apa yang sedang yang sedang viral di kaum tersebut. Contoh misalkan Nabi Musa kan gitu kan. Yang viral di kaumnya Nabi Musa apa? Ilmu sihir. Orang-orang Mesir itu terkenal sebagai magician, penyihir hebat. Makanya sihir-sihir itu biasanya nanti pulangnya itu kepada bangsa Mesir. Bahkan mungkin sihir-sihir yang ada di sini ya, black magic gitu ya, santet, teluh dan sebagainya, itu pulangnya ke peradaban Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa dengan mukjizat yang membuat bangsa Mesir yang bangga dengan ilmu sihirnya itu merasa tidak berdaya untuk ngelawan. Kita tahu mukjizat Nabi Musa itu luar biasa ya. Membuat sungai Nil berwarna merah darah, kemudian mengubah tongkatnya jadi ular, tangannya itu bersinar, habis dimasukkan ke dalam kantong, kemudian dikeluarkan bersinar, membelah laut dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain itu kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya Nabi Isa. Yang viral di kaumnya Nabi Isa apa nih? Yang dijadikan patokan oleh kaumnya Nabi Isa apa nih? Ternyata ilmu kedokteran waktu itu. Jadi kaumnya Nabi Isa itu orang yang sangat bangga dengan ilmu kedokterannya. Kemajuan ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Yang viral ketika itu.
Makanya Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya berkaitan dengan itu. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, bahkan menghidupkan orang mati. Ya, sampai sekarang ilmu kedokteran nggak ada yang bisa menghidupkan orang mati. Ya. Makanya mukjizatnya itu berupa hal-hal yang seperti itu. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang viral dan digandrungi oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era itu adalah ilmu syair, ilmu bahasa. Ini orang-orang Arab zamannya Rasulullah itu adalah orang-orang yang sangat gandrung dengan ilmu syair. Mereka sangat bangga dengan ketinggian kesusastraan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dengan Al-Qur'an. Yang mana kemudian orang-orang di zaman Rasulullah, orang-orang Mekah itu kemudian merasa lemah. Mereka nggak bisa nih, ini apa ini? Al-Quran ini apa? Syair bukan. Karena syair ada ketukannya. Nanti kita lihat nanti ada syair. Syair itu ada ketukannya. Ini bukan syair. Kemudian, oh mungkin ini mantra penyihir. Mantra penyihir nggak begini. Oh ini mungkin ucapannya orang gila gitu. Oh bukan juga. Nah, makanya mereka merasa tidak mampu untuk menyaingi ketinggian kesusastraan Al-Quran. Nah, itu namanya mukjizat. Membuat kaum Nabi tersebut merasa tidak berdaya, bahkan langsung pada inti apa yang mereka banggakan. Apa yang mereka banggakan. Kita lanjutkan. Wa ayyadahum bil mu'jizati, dan Allah kuatkan mereka dengan mukjizat adalah yang menunjukkan ala sidqihim, atas kebenaran risalah para nabi dan rasul tersebut, wa annahum, dan bahwasanya mereka alaihi salatu wassalam ballaghu anillahi risalatahu, telah menyampaikan dari Allah risalahnya Allah, wa bayyanu ma amarahum, dan mereka telah menjelaskan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, bibayanihi lil mukallafin, dengan penjelasan mereka kepada para mukallaf. Para mukallaf itu manusia dan jin yang kena beban syariat. Kemudian ini masih makna dari iman kepada Nabi dan Rasul ya. Pertama kita meyakini bahwasanya mereka itu utusan dari Allah untuk memberikan hidayah dan menyempurnakan urusan dunia akhirat. Kemudian kita meyakini bahwasanya mereka itu dapat mukjizat. Ada yang dapat mukjizat, ada yang tidak gitu kan. Yang menunjukkan bahwasanya mereka itu benar. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya mereka itu telah menyampaikan risalah dari Allah dan menjelaskannya. Jadi nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang disembunyikan oleh mereka. Kemudian yang keempat, wa annahu yajibu ihtiramuhum, bahwasanya wajib untuk menghormati mereka kulluhum, semuanya. Wa adamu tafriqi baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara para nabi dan rasul tersebut. Kemudian wa annahum, dan yang kelima, ya. Bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah maksumun, orang yang maksum. Orang yang terjaga minas shaghairi wal kabair, dari dosa kecil dan dosa besar. Dari dosa kecil dan dosa besar. Jadi para nabi dan rasul itu orang yang maksum, terjaga dari dosa. Kemudian itu adalah makna dari beriman kepada nabi dan rasul. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, anna adada rusuli salasumi'atin wa salasata asyar, bahwasanya jumlah para rasul itu salasumi'atin wa salasata asyar, 313. Jumlah para nabi dan rasul itu 313. Waqila, dan ada juga yang mengatakan khamsata asyara, 315. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 315. Ini perbedaan riwayat sebenarnya. Ini kalau yang kita lihat di kitab Syarah Usul Salasah, Syekh Shalih Fauzan, beliau memilih pendapat jumlah para nabi dan rasul itu 313.
13. Kemudian wajibul imanu tafsilan bi khamsatin wa isyrina minhum, dan wajib untuk beriman secara rinci dari jumlah 313 tadi bi khamsatin wa isyrin, pada 25 nabi dan rasul yang Allah kabarkan namanya kepada kita. Jadi yang 313 ini kita imani secara global. Ya, secara global maksudnya per personnya itu kita nggak tahu siapa. Tapi yang wajib secara rinci yang ada namanya itu ada 25. Wahum, dan mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyasa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Uzair, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran SD ya, pelajaran SD. Mudah-mudahan masih ingat gitu. Wazada ba'duhum Dzulkifli, dan sebagian mereka ada yang menambahkan Dzulkifli menggantikan Uzair. Jadi ada yang bilang di antara 25 nabi dan rasul itu termasuk Uzair, termasuk Nabi Uzair. Ada yang bilang 25 itu Uzair tidak masuk. Uzair ini bukan nabi tapi dia orang soleh. Yang masuk adalah Dzulkifli. Kan ada lagu zaman SD kan, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Dzulkifli, Sulaiman, dan seterusnya itu ya. Nah, itu mulai mudah-mudahan masih ingat gitu ya. Wakila, dan ada juga mengatakan innahu Ilyas. Ilyas, wakila Zakaria, wakila ghaira dzalik. Ada yang mengatakan Zakaria, ada juga yang mengatakan nabi, nama-nama yang lain. Ini 25 nabi dan rasul. Kemudian kata beliau, wa afdoluhum, dan yang paling afdol, yang paling mulia itu ulul azmi, yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi siapa itu? Ai as-sabri, yang memiliki azam. Azam itu apa? Kesabaran. Jadi di antara 25 nabi dan rasul tersebut ada yang namanya ulul azmi, yaitu nabi yang sangat penyabar, wa tahammulil masyak, dan nabi yang sangat sabar menanggung masyak, beban, menanggung cobaan. Siapa mereka? Wahum, mereka adalah khamsatun, ada 5. Nadhamahum ba'duhum biqaulihi, sebagian para ulama memberikan nadham, membuat syair. Siapa 5 itu? Muhammadun, Ibrahimu, Musa, Kalimuh, fa Isa, fanuhun, hum ulul azmi fa'lam. Itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Kalimullah. Musa Kalimullah itu nabi yang diajak bicara oleh langsung. Nabi yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Itu namanya Kalimullah. Jadi julukannya Nabi Musa adalah Kalimullah. Kemudian Isa, Nuh, mereka adalah ulul azmi fa'lam. Maka ketahuilah. Kalau dulu zaman saya masih ngaji TWA, itu ada singkatannya. Singkatannya adalah Mimin. Singkatannya apa? Mimin. Mimin itu M-nya Muhammad, I-nya Ibrahim, M yang kedua Musa, I yang kedua Isa, N-nya itu Nuh. Mimin. Mimin. Untuk memudahkan kita ya. Memudahkan kita. Saya siapa sampai sekarang gitu kan. Padahal itu zaman saya SD gitu ya, zaman SD mungkin 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih ingat. Itu luar biasa. Jadi singkatannya adalah Mimin. Tartibu ulil azmi fil afdoliyati katartibihim fil ad. Urutan ulul azmi dalam hal afdoliyah, kan tadi kan di antara 25 nabi dan rasul tersebut
ada 5 orang yang paling utama. Nah, di antara 5 ini yang paling utama siapa? Urutannya gimana? Maka sebagaimana urutan dalam syair ini. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Sama kayak Mimin tadi. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nah, itu urutan dalam afdoliyahnya. Jadi yang paling afdol Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, itu tentang Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kepada Rasulullah secara pribadi, secara khusus. Karena di sini wa yajibu 'alal mukallafi an ya'rifa min aqaidil imani fi haqqir rusuli, dan wajib atas setiap mukallaf. Apa yang wajib? Dia mengetahui bahwasanya termasuk bagian dari akidah Islam fi haqqir rusuli, pada diri para rasul shalawatullahi wasallamu alaihim, as-sifatal wajibata lahum wal mustahilata alaihim wal jaizata fi haqqihim. Kita mengetahui bahwasanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka memiliki sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, dan sifat jaiz bagi diri nabi dan rasul. Nah, ini juga materi pelajaran TPA zaman saya SD dulu, zaman saya kecil dulu. Mungkin teman-teman juga sama ya. Fal wajibu, fal wajibatu, maka sifat wajib para rasul itu apa? Arbaun, ada 4. As-sidqu wat tablighu wal amanatu wal fatona. Sidik, tabligh, amanah, fatona. Sidqu itu apa? Jujur ya, jujur. Nabi dan rasul pasti jujur. Kemudian tabligh, sifatnya pasti menyampaikan, nggak mungkin ngumpetin. Kemudian amanah, amanah. Kemudian al-fatonah, fatonah itu cerdas, cerdas. Wal mustahilatu arbaun didul wajibati. Dan sifat mustahilnya juga 4, lawan dari sifat wajib para nabi dan rasul. Wahyu itu apa? Al-kadzib. Yang pertama, rasul itu pendusta, nggak mungkin rasul itu pendusta. Kemudian wal kitmanu, menyembunyikan, ngumpetin apa yang disampaikan oleh Jibril, disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nggak mungkin para nabi dan rasul kemudian ngumpetin, udahlah nggak usah lah, gitu kan, nggak usah disampaikan, nggak mungkin. Kemudian wal khiyanatu, berkhianat, nggak mungkin para nabi dan rasul itu sifatnya khianat. Kemudian wal baladah, sifatnya baladah, bodoh, itu nggak mungkin. Kemudian wal jaizatu wahidatun, dan sifat jaiznya 1. Yaitu apa? Wahiyat tisofu bil a'rodi al basyariyati allati la tadullu ala naqsin. Sifat jaiznya itu cuma 1, yaitu para nabi dan rasul itu memiliki sifat bi'arodil basyariyah, sesuai dengan a'rodil basyariyah, kebiasaan atau sifat-sifat manusiawi. Jadi para nabi dan rasul itu sifat jaiznya sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Ya, contohnya makan, minum, tidur, mengantuk, menikah. Nah, itu sifat-sifat manusiawi. Ya, sifat-sifat manusiawi. Allati, yang mana la tadulu ala naksin. Sifat itu tidak menunjukkan cacat, tidak menunjukkan kekurangan. Contohnya apa? Kal marodil khofifi. Contohnya sakit yang ringan, sakit. Nabi dan Rasul sakit. Kenapa? Manusia. Nabi dan Rasul manusia. Bisa sakit? Bisa. Nabi dan Rasul makan nggak makan. Nabi dan Rasul buang air nggak buang air. Buang air. Kenapa? Manusia biasa. Manusia biasa. Dan itu tidak menunjukkan cacat. Itu justru menunjukkan kesempurnaan mereka. Itu justru menunjukkan kesempurnaan para Nabi dan Rasul. Bi khilafi ma yadullu alaihi, berbeda dengan sifat-sifat yang menunjukkan bahwasanya sifat tersebut sifat cacat, sifat jelek. Contohnya apa? Kal jazami, Nabi dan Rasul itu tidak akan terkena penyakit jazam. Jazam itu lepra, penyakit lepra. Wal barosi, penyakit baros. Baros itu belang. Pernah lihat ada orang ya, kulitnya itu
ada belangnya, ada belangnya. Jadi kayak orang kena kebakar, tapi bukan kebakar. Pernah lihat ya, bukan panu tapi bukan panu. Jadi penyakit kulitnya itu belang putih gitu. Kayak orang kebakar tapi bukan penyakit kena luka bakar. Kan ada yang seperti itu, namanya baros. Fa innahu la yajuzu fi haqqihim. Maka sifat-sifat tersebut itu nggak boleh ada pada diri Nabi dan Rasul. Artinya nggak mungkin ada. Ini kalau sakit ya sakit. Kemudian wa yajibu 'alal mukallafi aidan min aqaidil imani fi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an ya'taqida annahu arabiyyun qurasyiyun. Dan wajib juga atas kita sebagai mukallaf itu bahwa saya termasuk bagian dari akidah iman pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini khusus Nabi Muhammad, an ya'taqida, bahwasanya meyakini bahwasanya beliau itu adalah Arabiyun Qurasyiyun, orang Arab dan orang Quraisy. Nabi Muhammad itu orang Arab, bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa, bukan orang Minang, bukan orang mana. Pokoknya orang Arab, orang Arab. Karena geng tertentu di negeri kita mengatakan bahwasanya Nabi itu nggak mungkin orang Arab. Orang Arab itu nggak begitu, nggak lembut seperti itu. Mungkin orang Jawa itu terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Dan orang Jawa yang mengajarkan ngalah itu kan para kanjeng Sunan. Makanya kata-kata amuk dalam bahasa Inggris, amok, itu tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang ada itu, yang melakukan itu dulu orang Jawa. Ngamuk itu adalah cirinya masyarakat kita zaman dulu sebelum kenal Islam. Makanya kata-kata amok atau bahasa kitanya mengamuk itu diserap jadi bahasa Inggris. Diserap jadi bahasa Inggris. Kalau nggak percaya silakan ketik di Google Translate AMOK, amok. Itu dari bahasa Jawa, ngamuk. Nah, jadi para nabi dan rasul itu orang Arab, orang Quraisy. Wa annahu, dan bahwasanya Rasulullah itu abyadu musyrabun bihamrah. Berkulit putih yang tercampur kemerahan. Artinya putih kemerah-merahan. Itu warna kulitnya Rasulullah. Kalau mau yang lebih lengkap itu sebenarnya kitabnya Imam Tirmidzi ya, Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Mungkin nanti kalau ada waktu kita pelajari kitab Syama'il Muhammadiyah ya. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang menjelaskan tentang ciri fisik dan kepribadian tindak tanduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kitab ini punya cerita cukup unik kemarin waktu Perancis itu mengadakan lomba bikin karikatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu negara yang mengirimkan protes resmi secara kenegaraan, artinya protes diplomatik, itu Malaysia. Dan Malaysia mengirimkan juga bersama nota protes diplomatik itu kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi. Luar biasa ya. Dikirimkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau yang mau bagaimana tindak tanduk Rasulullah, kemudian keseharian beliau, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau makan, bagaimana ciri fisik beliau, nah itu bagus itu. Kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamun nabiyina wal mursalin. Penutup para nabi dan rasul. Wa annahu, dan bahwasanya beliau ulida bi Makkah. Dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah, wa bu'itsa biha, dan diutus jadi nabi di sana, wa hajara ilal Madinah, dan berhijrah ke Madinah. Ini batasan minimal orang itu wajib tahu tentang sirah Rasul. Ya, ini batasan minimal. Bahwasanya beliau namanya Muhammad, dari bangsa Arab, suku Quraisy, kulitnya putih kemerah-merahan, penutup para nabi dan rasul. Beliau dilahirkan di Mekah, diangkat jadi nabi di sana,
kemudian berhijrah ke Madinah. Wa mata wa dufina biha. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan, dikuburkan di sana. Wa anna syari'atahu nasahat jami asyara'i sabiqati. Dan bahwasanya syariat beliau, syariat Islam yang beliau bawa itu menghapus seluruh syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Artinya kalau ada orang kemudian mengamalkan syariatnya Isa, mengamalkan syariatnya Isa, meskipun syariat Isa itu benar, yang belum terjadi tahrif, belum terjadi perubahan, maka tidak diterima. Kenapa? Karena sudah berubah. Karena sudah dihapus dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengamalkan syariatnya Isa, meskipun syariat Isa itu syariat yang benar zaman dulu, gitu kan, zaman Nabi Musa masih ada, kalau dia mengamalkan syariat itu maka tidak diterima. Kenapa? Karena syariat Rasulullah itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Alaiha, ya, atas syariat tersebut. Watabqa mustamirrotan ila yaumil qiyamah. Dan syariatnya beliau tetap kemudian mustamirroh, langgeng sampai hari kiamat. Itu syariat Islam. Syariat yang kita pegang. Kemudian kata beliau, ini pelajaran sirah jadinya. Wa mimma yanbaghi. Dan diantara yang hendaknya diketahui, wa mimma yanbaghi ma'rifat, wa mimma yanbaghi ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara yang hendaknya kita ketahui adalah mengetahui nasab beliau alaihi salatu wassalam. Nasab itu jalur keturunan ya. Ini bin-binnya nih. Siapa itu? Wahwa beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ibni Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini apa namanya nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa ya. Orang Arab itu mereka akan tahu binnya sampai mbahnya yang keberapa itu masih tahu. Itu tradisi orang Arab. Ini apa namanya nasabnya Rasulullah. Ya sampai sini cukuplah. Sampai sini bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu cukup. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu ya kita bisa lihat di kitab-kitab sirah yang lain. Kemudian wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ibu beliau namanya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Wa kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam tsani asyara Rabiul Awwali min amil fil. Dan kelahiran beliau alaihi salatu wasallam itu 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Ini pelajaran TPA ya. Wa bi'tsatuhu fi sanatil hadiyati wa arba'ina min amil fil. Dan tahun pengutusan beliau itu adalah pada tahun ke-41 dari tahun gajah. Dari peristiwa tahun gajah itu peristiwa apa namanya Ka'bah itu diserang oleh Abraha itu ya. Pasukan bergajahnya Abraha. Nah, beliau Rasulullah itu lahir di tahun gajah, di tahun yang sama dengan peristiwa gajah tersebut. Kemudian beliau diangkat jadi nabi itu tahun ke-41. Mana tadi? Ba'da antammat lahu arba'una sanatan. Setelah beliau sempurna 40 tahun. Jadi seluruh nabi dan rasul itu diutus jadi nabi itu pada usia 40. Kenapa? Karena usia 40 ini menunjukkan kematangan, baik secara fisik maupun secara emosi, secara apa namanya pemikiran dan seterusnya. Saya usia 40 ini usia kematangan. Wa hijratuhu fi sanati salisata asyara minal bi'sah. Dan hijrahnya beliau ke Madinah itu tahun ke-13 dari beliau diangkat jadi nabi.
Jadi setelah beliau diangkat jadi nabi, 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian baru beliau hijrah ke Madinah. Wa wafatuhu fir Rabiul Awwali minas sanatil asyirati minal hijrah. Dan beliau wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi 13 tahun setelah jadi nabi dan rasul, itu beliau 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kemudian wafat. Wasalisata wasitina min umrihi. Wasalisati wasitina min umrihi. Dan beliau usianya 63 tahun. Alaihi salatu wassalam. Wa tufiya abuhu wa ummuhu hamilun bihi. Dan ayahnya Abdullah itu wafat dalam keadaan ibunya itu sedang hamil beliau. Wakila ada juga yang mengatakan huwa ibnu syahraini, ketika Nabi Muhammad usia 2 bulan. Wa tufiyat ummuhu wa huwa fis sadisati min umrihi. Dan ibunya beliau wafat dalam keadaan beliau berusia 7 tahun. Berusia 7 tahun. Kemudian fakaffalahu jadduhu Abdul Muthalib. Setelah ibunya wafat, yang mengasuhnya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Tsumma tufiya jadduhu. Kemudian kakeknya wafat setelah beliau sama nih Sinin, berusia 8 tahun. Nah, ini cuma setahun ya. Cuma setahun di dalam pengasuhan kakeknya. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian yang mengasuh beliau adalah paman beliau Abu Thalib. Nah, sekarang tentang istri-istri beliau. Wa zaujatuhu, istri-istri beliau allati dakhala bihinna ihda asyarata. Istri-istri beliau yang beliau kumpuli, yang beliau kumpuli itu maksudnya yang beliau gauli gitu, berjumlah ihda asyarata, 11 orang. Isnatani tufiyata qablahu. 2 orang istri beliau wafat sebelum beliau wafat. Artinya beliau duluan wafat, istrinya beliau duluan wafat, kemudian baru Rasulullah. Siapa yang istri Rasulullah 2 orang yang wafat duluan? Huma Khadijatu bintu Khuwailid wa Zainabu bintu Khudaimah. Yaitu Khadijah istri pertama beliau dan Zainab bintu Khudaimah. Watis'un ba'dahu. Yang 9 itu wafat setelah Rasulullah wafat. Wahunna, dan mereka ini siapa? Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah, wasmuha Romlah. Ummu Habibah dan Romlah ini orang-orang yang sama ya. Ummu Habibah nama aslinya adalah Romlah. Kemudian Zainab bintu Jahshin, Zainab. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian Juwairiyah dan Sofiyah. Kemudian wasaroriyatu arbaun. Dan budak perempuan beliau itu 4. Minhunna diantaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Jadi ini adalah nama-nama istri Rasulullah. Ada 11. Khadijah, kemudian Zainab, kemudian Aisyah, Saudah, Hafsah, Maimunah, Ummu Habibah atau Romlah, Zainab, bintu Jahshin, Ummu Salamah, Juwairiyah, Sofiyah. Ini harus hafal ya, harus hafal. Nama-nama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walahu minal waladi sab'atun. Rasulullah punya anak 7. Dari pernikahannya itu punya anak 7. Salah satu zukurun tufu atfalan. 3 di antara 7 tersebut adalah laki-laki. Dan semuanya wafat dalam keadaan masih kecil. Masih anak-anak. Wahum, mereka siapa? 3 anak laki-laki beliau. Al-Qasim, kemudian Ibrahim, dan Abdullah. Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah. Ini 3 anaknya Rasulullah wafat dalam keadaan masih kecil. Wa arba'un inathun. Kemudian 4 orang lainnya ini perempuan. Wahunna, dan mereka adalah Zainab, tazawwajaha Abul As bin Rabi'ah. Zainab ini dinikahi oleh Abul As bin Ar-Rabi'. Kemudian Waruqayyah.
Yang kedua nama anak beliau adalah Ruqayyah. Tazawwajaha Utsman bin Affan. Dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga Ummu Kulthum. Ummu Kulthum tazawwajaha Utsman Aidon. Juga dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ba'da wafati Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat. Kemudian yang terakhir adalah wafatimatu. Fatimah tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi anak beliau 7, 3 laki-laki, 3-tiganya meninggal dalam keadaan masih kecil, 4-nya itu perempuan. 4-nya perempuan. Siapa saja? Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Radhiyallahu anil jami. Semoga Allah meridai mereka semua. Wa kulluhum min Khadijata. Semua anak Rasulullah 7 orang itu adalah dari pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Fa ummuhu Maryah. Ibunya Ibrahim adalah Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Jadi dari 7 anak beliau semuanya itu dari Khadijah. Semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Masya Allah ya. Kemudian wa'amamuhu ahada asyara. Dan paman beliau, amam itu jamak dari amun ya. Jamak dari amun. Jadi paman beliau yang dari laki-laki, dari bapak. Paman dari bapak itu ahada asyara. Ada 11. Ada 11. Bentar. Ya. Paman beliau ada 11. Minhum diantaranya adalah Al-Hamzatu wal Abbasu wa Abu Thalib. Hamzah, Abbas, dan Abu Thalib. Wa amma wa ammatuhu, ya, ammah beliau, ammah itu bibi dari laki-laki, bibi dari bapak. Itu situn ada 6. Minhunna diantaranya adalah Sofiyah, Ummu Zubair, kemudian wa akhwaluhu salah satun walahu kholatun wahidatun. Akhwal beliau, paman dari ibu itu ada 3, kemudian bibi dari ibu itu ada 1. Nah, sekarang peperangan beliau. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal ghazawati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berperang. Wahiyal hurubu. Ghazawat itu adalah perang allati yang kharaja fiha binafsihi. Yang beliau pimpin sendiri, beliau keluar untuk memimpin sendiri lihimayati da'wati ilal Islam wa daf'il mu'aridina laha, untuk menjaga dakwah Islam dan menolak orang-orang yang menentang. Jadi beliau juga berperang. Laha sabaun wa isrun. Perang yang beliau pimpin sendiri itu 27. Jadi beliau memimpin perang itu 27 perang. Ahamuhuma yang paling terkenal itu situn, ada 6. Situ Ghazawatin, 6 perang. Yang pertama Badrun al-Kubro, perang Badar Kubro. Kemudian wa ghazawatu Uhudin, perang Uhud, wa ghazwatu Khandaq, perang Khandaq, wa ghazwatu al-Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, wa ghazwatul Fathi, dan Fathu Mekah, wa ghazwatu Tabuk, dan perang Tabuk. Nah, ini perang-perang 6 perang terpenting dalam sejarah Islam. Kemudian wa minas saroya, ada juga saroya. Sariyah itu perang yang tidak beliau pimpin langsung. Wahiyal hurubu allati ummira fiha ammara fiha ghairahu. Yaitu perang yang beliau tugaskan orang lain untuk memimpinnya. Walam yahdurha, dan beliau tidak memimpin langsung. Itu khamsun wasalasun, ada 35 perang. Nah, jadi perang yang beliau pimpin sendiri ada 27, perang yang beliau tugaskan orang lain ada 35. Itu totalnya berapa? 50. 50 berapa? Itu sendiri ya. Itu peperangan-peperangan di dalam Islam. Nah, itulah
tentang beriman kepada Rasulullah. Kita habiskan. Kemudian wal yaumil akhir. Terakhir beriman kepada hari akhir. Al yaumul akhir adalah minal mauti ila akhiri ma yaqau yaumul kiamat. Hari akhir itu kapan sih? Hari akhir itu sebenarnya dimulai dari seseorang itu mati sampai akhir hari kiamat. Akhir hari kiamat kan nggak ada ujungnya. Berarti terus itu namanya hari akhir. Jadi hari akhir itu dimulai kapan? Dimulai sejak orang tersebut meninggal. Wasumnya bidzalika. Disebut dengan hari akhir li'annahu la laila ba'dah, karena tidak ada malam setelahnya. Kemudian maknanya anal khamisa min arkanil iman. Bahwasanya rukun iman yang kelima, al imanu biyaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa maknal imani, dan makna iman di sini, makna iman dengan hari akhir adalah at-tasdiqu bi annahu haqqun. Membenarkan, percaya bahwasanya hari akhir itu benar, pasti terjadi. Wa bi anna ma yastamilu alaihi minal mizani wasirat. Dan mempercayai bahwasanya apa saja yang terjadi di dalam hari akhir itu berupa mizan dan sirat, wa jannati wan nari, dan neraka dan surga, hakun, itu benar. Jadi selain mengimani bahwasanya hari akhir itu pasti terjadi, juga mengimani apa saja yang terjadi di hari akhir tersebut, yaitu mizan, sirat, neraka, surga. Kemudian wa anna su'alal malakaini wa na'imal qabri wa adabahu wa ghairu dzalika fi umuril barzahi haqqun. Dan mengimani bahwasanya pertanyaan dua malaikat, nikmat kubur, adab kubur, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara barzah itu adalah hakun, benar. Kayak ada satu kelompok yang menolak azab kubur ya. Kenapa? Karena mereka bilang hadis yang datang dalam permasalahan azab kubur itu hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Makanya ditolak sama mereka. Mereka bilang azab kubur itu nggak ada. Azab kubur itu nggak ada. Nikmat kubur itu nggak ada. Pertanyaan malaikat itu nggak ada. Itu saya pernah dengar sendiri. Orang ceramah seperti itu di tempat saya, tapi di tempat saya pernah dengar sendiri. Itu memang ada yang seperti itu. Dan itu sesat, ya. Itu sesat. Karena itu termasuk rukun iman, ya. Itu termasuk rukun iman. Kemudian yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar. Takdir, baik yang takdir baik dan takdir buruk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qadaru, makna qadar adalah ijadullahi al-asya ala qadrin mahsusin. Qadar itu maksudnya adalah ijadullah. Allah mengadakan, Allah menjadikan al-asya, sesuatu hal ala qadrin mahsusin, atas batasan tertentu. Itu namanya qadar. Jadi Allah mengadakan, Allah membuat sesuatu atas batasan tertentu, itu namanya qadar. Wa takdirin muayyanin, dan takdir tertentu, takdir yang spesifik, fi dzawatiha wa af'aliha, pada zat benda tertentu dan perbuatan-perbuatan. Artinya yang termasuk takdir Allah itu bukan cuma zatnya, tapi juga perbuatannya. Itu juga termasuk takdirnya Allah. Makanya sebenarnya watak kita itu juga takdir Allah gitu, takdir Allah. Tapi nggak boleh ya kemudian beralasan dengan takdir Allah, itu tidak boleh. Ini nanti ada pembahasan rinci tentang ini di kitab Ushul Salasah ya, yang kita pelajari di hari Jumat. Kemudian wal makna, dan makna dari beriman kepada takdir an-nasadisa min arkanil iman. Bahwasanya rukun iman yang keenam, al imanu bi annahu la budda min wuqu'i ma qaddarahullahu wa annahu yastahilu wuku'u malam yuqaddirhu. Iman kepada takdir maksudnya beriman bahwasanya pasti terjadi ma qaddarahullah, apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi. Wa annahu, dan bahwasanya yastahilu wuku'a, wuku'u malam yuqaddirhu. Dan bahwasanya mustahil terjadi apa yang tidak Allah takdirkan. Itu namanya beriman kepada takdir. Kita meyakini bahwasanya yang Allah
takdirkan untuk terjadi pasti terjadi, dan yang tidak Allah takdirkan untuk tidak terjadi tidak akan terjadi. Wa annal khaira wasyarra qaddarahumallahu qabla khalqil khalqi. Dan bahwasanya kebaikan dan keburukan itu Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan keduanya sebelum diciptakan semua makhluk. Karena yang paling pertama Allah ciptakan adalah pena, kolam. Kemudian Allah berfirman kepada kolam tersebut untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat. Jadi kebaikan dan keburukan itu sudah Allah tentukan sebelum kita lahir. Wa anna jami al-kainati biqada'i wa qadarihi wa iradatihi. Dan bahwasanya seluruh alam semesta ini terjadi berjalan dengan qada dan qadar Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Ini ada sebuah pasal yang menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar di alam semesta ini kecuali Allah. Al makna dan maknanya, anna makna kalimat la ilaha illallah al marati fi arkanil Islam. Bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah yang telah lewat pada rukun Islam itu la mustahiqqa lil ibadati fil wujudi illallahu. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah di alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah di alam semesta ini kecuali Allah. Ini sebenarnya sama ya. Semua makna la ilaha illallah sepakat ulama. Ulama sepakat. Kecuali orang-orang yang menyimpang. Wa qayyadal mu'allifu al-ma'mudatu al-ma'muda biqaulihi. Ini susah dibaca. Mu'allif penulis kitab Safinah itu mentakid, memberikan keterangan tambahan. Kata-kata ma'bud ini dengan bihakin, dengan benar, dengan kata-kata benar. Bahwasanya tidak ada yang disembah dengan benar. Nah, ini dengan benar itu namanya qayyid, keterangan tambahan, predikat tambahan. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar di alam semesta ini kecuali Allah. Kenapa dikasih predikat tambahan bihakin dengan benar? Ihtirazan, untuk membedakan minal ma'budi bibatilin, dengan hal-hal yang disembah dengan batil. Kenapa? Fa inna afrodahu katsiratun. Karena jumlah yang disembah di alam ini banyak. Karena yang disembah ini gak cuma Allah ya di alam semesta ini ya. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah jin, ada yang nyembah orang soleh, ada yang nyembah nabi. Kal jinni wan nujumi wal asnam, seperti jin, bintang dan berhala. Jin, bintang, berhala ini disembah, tapi disembah dengan benar tidak. Makanya dikasih predikat tambahan bihakin untuk membedakan dengan hal-hal yang disembah dengan batil, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.